Kira hari ini bakal ada ilmu dari Bang Andi nggak ya? Ada ilmu nggak ya hari ini dari Bang Andi? Masa ilmunya pas gue main palo doang? Butuh ilmu nih. Nih ilmunya bang. Kenapa masyarakat di sana lebih jarang sakit, sementara banyak orang langsung mengonsumsi kacang tanah. Mereka memilih untuk membiarkannya bertunas terlebih dahulu sebelum dimakan. Hal ini dilakukan karena kacang tanah yang sudah bertunas memiliki kandungan serat dan vitamin yang lebih tinggi. Oh iya lagi tuh kacang tanah bentuknya kayak begitu ya Ton ya. At least di gua sih screennya gambar kacang tanah ya. Ilmu ini ilmu bermanfaat ya kan. Pengetahuan coy. Tadi hari baru ilmu baru. Lakukan cara kuno ini agar hasilnya jadi karya seni jutaan rupiah. Gyotaku adalah teknik cetak tradisional asal Jepang yang digunakan untuk merekam bentuk dan ukuran ikan hasil tangkapan. Teknik ini muncul pada pertengahan abad ke-19, sekitar tahun 1800-an. Jauh sebelum adanya kamera praktis. Gitu sih. Para nelayan Jepang menggunakan metode ini sebagai bukti otentik atas ukuran dan jenis ikan yang mereka tangkap untuk kompetisi atau sekedar dokumentasi pribadi. Fun fact, dalam aturan tradisional, bagian mata ikan tidak boleh dicetak. Mata harus angin dilangsung kali dengan tangan di akhir proses. Angin kali ya itu. Kayaknya angin dah. Ini ini stick gua kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa dipencet stick gua? Oh, disconnect anjing. Ini gara-gara banyak salah tadi, kagak kurang ilmu gua. Sorry. Tadi ilmu gue belum nyampe Ton. Pas dikasih pencerahan baru nih. Bang, pernah kepikiran nggak kenapa atlet suka gigit medali emas mereka? Banyak yang ngira buat ngetes asli atau enggaknya, tapi nggak sesimpel itu. Dulu, pedagang zaman dulu emang suka gigit koin buat cek kemurnian. Pasti kau lapar tuh, hanya kotakan. Oh gitu, kalau gigit emas. Oh jadi ternyata itu. Nice. Cerita seram. Jadi kisah ini dikirim sama kita yang bernama Wati dari Kalimantan Selatan. Halo Kak Wati. Nah kisah ini tuh terjadi pada tahun 1970-an dan dialami langsung sama warga di kampung kakeknya Wawa Wati ini, Wak. Jadi kakeknya Wawa ini yang namanya Aki Junai. Terus neneknya namanya Nini Siti. Mereka punya 7 orang anak, di mana anak pertamanya bernama Fatimah. Fatimah ini ibunya Wawa. Yang saat kejadian Bu Wati ini masih SMP. Dan tanpa mengurangi rasa hormat untuk mempermudah pengucapan, di sepanjang cerita aku akan bakal langsung nyebut nama-namanya aja Wak ya. Nah jadi kita mulai. Ceritanya Aki Junai ini aslinya orang Kalimantan Selatan Wak. Tapi dia sama keluarganya ngerantau ke desa S yang ada di Kalimantan Tengah. Nah FYI Wak, desa S ini terdiri atas beberapa handil atau macam kompleks gitulah. Nah rumah Aki Junai ini berada di handil A yang mayoritas dihuni sama perantau dari Kalimantan Selatan juga. Di handil A ini ada satu perantau asal Kalimantan Selatan yang cukup ditakuti sama warga setempat. Nah, ngeri jangan kirim cerita horor dong, masih sore nih, takut ngambil base nggak sih ini? Beginilah cara terbentuknya sebuah ngarai diperagakan hanya dengan botol air. Ia menuangkan air ke dalam lubang berisi pasir hingga akhirnya terbentuk lekukan yang mengeras. Proses ini terjadi karena panas matahari membuat pasir mengikat lebih kuat. Seiring waktu, angin menumpuk pasir kering tambahan ke dalam lubang, lalu siklus pun berulang. Jika di alam nyata hal ini berlangsung ribuan kali, di sini ia hanya mengulanginya 3 kali. Setelah itu, ia mulai menyingkirkan pasir lepas di sekitar cekungan, membentuk gambaran awal sebuah lembah. Inilah miniatur bagaimana kekuatan alam membentuk lembah sesungguhnya dari waktu ke waktu. Eksperimen berlanjut ketika ia menunjukkan peran banjir dan erosi. Air perlahan mengikis lapisan demi lapisan batu hasil simulasi tersebut, dan saat ia mengungkapnya terlihat formasi yang menyerupai lembah modern. Oh iya, lembahnya ya. Lembah. Lanjut horor. Tai banget. Ini apa sih konten-konten? Nah kan lucak tuh. Di play dulu itu videonya, coba di tap layar dulu, di tap. Nonton L. Coba.
warga setempat Nah. namanya Hadri dan biasa juga dipanggil Kai Hadri atau kakek Hadri. Umurnya waktu itu sekitar 50-an tahun dan dia tinggal bersama anak sama istrinya di Handil A tadi tuh loh. Nah, sejak masih muda Kai Hadri ini terkenal temperamen kali katanya. Dia suka marah, gampang tersinggung dan istilahnya macam senggol bacok gitu lah orangnya. Dan kata warga setempat, Kai Hadri ini mudanya memang suka berkelahi dan selalu menang terus kalau setiap kali berantem. Makanya dia dijuluki Jagau atau orang yang jago kelahi macam preman kayak gitu. Itulah jadinya Kai Jagau. Jadi udah warga di sana jadi takut tuh berinteraksi sama Kai Hadri ini dan sebisa mungkin menghindari ketemu sama dia. Tapi sayangnya Fatimah, ibunya Wawa dan juga kawan-kawannya setiap harinya harus melewati jalan di depan rumahnya Kai Hadri ini karena jalan itulah satu-satunya akses menuju ke sekolah mereka. Jalan itu adalah tanah kosong yang dimiliki sama Kai Hadri yang memang udah diwakafkan untuk masyarakat setempat Nah karena sering lewat sana mau nggak mau Fatimah ini jadi sering lah itu papasan sama Kai Hadri ya kan. Bahkan pernah beberapa kali Fatimah sama kawan-kawan ini dimarahin sama Kai Hadri tanpa sebab yang jelas. Cuma Fatimah juga nggak ngambil hati, gimana pun juga dia bisa pergi ke sekolah berkat jalan ini diwakafkan sama keluarganya Kai Hadri ini sendiri. Serem banget Wak. Sampai suatu hari apa? Kalau setiap Bang Adi memberi ilmu, ada momen di mana kamu seperti kaget dan sedikit tertawa. Itu kenapa Bang? Kamu seperti tidak menghargai Bang Adi. Kulihat Bang izin. Ya soalnya gue kayak, iya juga ya. Anjir gue gak kepikiran gitu. Anjir nih ilmu baru buat gue. Gitu gue kayak momen enlight gitu loh gue. Ars welcome. Pria ini mencoba mengambil struk tanpa menyentuhnya sama sekali. Kedengarannya aneh, namun ada alasan kuat di baliknya. Banyak struk kertas termal mengandung zat kimia bernama BPA yang bisa terserap melalui kulit jika bersentuhan terlalu lama. Zat ini bisa mengganggu keseimbangan hormon di dalam tubuh. Itulah sebabnya beberapa orang menghindari menyentuhnya secara langsung, terutama mereka yang sering memegang jenis kertas ini setiap hari. Oh, hati-hati sama kertas, Ton. Tahukah kamu, ada seekor kucing besar yang hampir tak pernah terlihat oleh manusia. Namanya Clouded Leopard. Biasa disebut kucing Sama, anjir. yang hidup tersembunyi di hutan tropis Ininya, Asia Tenggara dan Nepal, backsoundnya. Myanmar, Thailand, hingga Kalimantan dan Sumatera. Kucing ini jarang sekali tertangkap kamera. Bahkan Jarang, banyak iya, peneliti bener-bener. Gue menyebutnya jarang lihat kucing kayak gini hantu sih, Ton. hutan karena begitu sulit ditemukan meski Gue pernah lihat itu di lanjut lagi. sampai suatu hari Fatimah dengar kabar kalau Kai Hadri ini sakit-sakitan, tapi sakitnya memang masih sakit ringan gitu, Wak. Dia masih bisa tuh jalan-jalan keluar rumah. Sore ini sejak banyak sakit, Kai banget Hadri yang ilmunya. pada dasarnya memang orang yang gampang Ini marah, cerita ya. makin menjadi-jadi lagi temperamennya, Wak. Semua orang yang papasan sama dia pasti kena marah dan entah apa nih yang bikin dia semarah itu nih ya, sampai-sampai tanah di dekat rumahnya yang tadi dia wakafkan untuk jalan umum itu diambil lagi sama dia untuk Kan? Lucak lagi nih. Streaming menambah wawasan anjir Ton sebenarnya. Mencerdaskan bangsa anjir gua. marah, makin menjadi-jadi lagi temperamennya, Wak. Semua orang yang papasan sama dia Ngeri pasti kali, kena marah. Dan Wak. apa nih yang bikin dia semarah itu nih ya, sampai-sampai tanah di dekat rumahnya yang tadi dia wakafkan untuk jalan umum itu diambil lagi sama dia untuk dijadikan lahan pertanian. Ngeri Warga setempat jadi banget resah nih semenjak sih. itu, karena otomatis kan anak-anak mereka jadi susah berangkat sekolah. Cuma lagi-lagi mereka nggak ada yang berani negur kayak Hadri ini, Wak. Takut dimaki-maki, takut dimarah-marah, dan nanti bakal urusannya jadi panjang gitu kan. Di Serem sisi banget, lain, Wak. mereka juga nggak nemuin solusi lain nih, Wak. Serem Karena kali memang ini, cuma Wak. itu jalan satu-satunya untuk pergi ke sekolah. Nah, karena warga nggak ada yang berani protes, adalah ini satu kawan si Fatimah bilang, udahlah weh, kita terobos aja lahannya. Masa tanah udah dikasih diambil lagi? Kawan yang lain nyaut, iya juga ya, nggak ada jalan lain juga. Kalau nanti kita dimarahi, kita tinggal lari aja kan beres. Ya weh, betul, udah yuk kita terobos aja yuk, katanya. Kira betul, Wak. Tiap kali berangkat Oke, Wak. sekolah, Lah terus gimana lagi, Wak? Wak, lanjutannya gimana, Wak? Mereka asal tuang pati jagung warna-warni ke dalam meriam angin, tarik pelatuk, disembur ke arah lampu panggung biar kelihatan keren abis. Masalahnya, lampu-lampu itu panas banget, bro. Di kemasan bubuknya sendiri udah jelas banget ada tulisan, jangan dipakai di tempat panas. Soalnya, pati jagung ini gampang banget kebakar kalau kena suhu tinggi. Tapi ya gitu deh, panitia cuek aja sama peringatan. Panitianya gimana Akhirnya, sih ini? debunya malah jadi bola api gede banget. Nah kan, Api jadi langsung bola nyebar api.
di udara dan langsung dengan orang yang lagi pada dekat panggung. Panik, petugas ambil pemadam. Salah jenis. Yang keluar karbon dioksida. Alih-alih mati, malah gasnya ngepush awan pati jagung kemana-mana. Api jadi tambah ngamuk dan makin gede. Hasilnya, lebih dari 500 orang luka-luka, 15 orang gak tertolong lagi. Padahal ini kecelakaan yang sebenarnya 100% bisa dihindari. Gila nggak sih? Gila banget jujur. Tuh, ketawa lagi kamu Bang. Bang Andi capek-capek belajar dan donat demi bisa memberi ilmu kepada kamu dan juga penonton. Tapi kamu malah ketawa-tawa. Kalau aku jadi Bang Andi, aku sudah kecewa. Beruntung ini Bang Andi, sang dermawan ilmu. Gua nggak ketawa. Dikit. Iya, lapar ya. Lapar, bentar lagi. Tunggu, sabar. Kok ini emang ya kita kan bagus Ton. Justru kalau kita lapar akan ilmu, tandanya kita bisa menambah wawasan dan kecerdasan kita. Kita memang harus lapar akan ilmu.